knock. Who's there? It's me, Mary Shelley, author of Frankenstein. I know everyone loves it, but darlings, that wasn't the half of it. What I wanted to write, what I needed to say, I couldn't. I couldn't even think it. And I got a cancer of the brain and I couldn't write at all, so I died. Immediately I awoke to find myself here, wherever the fuck here is. And here I've stayed for centuries, trying to find some way to get this tumor, this dream, this story out of my head. Darling, something is cracking. The words are beginning to come. Is it a ghost story? A horror story? Almost frightening of all, a love story. It begins with her, Ida. Yes, I'll call her Ida for now, till she finds her own name. Darlings, look, something's cracking inside her too. And in that crack, I suppose I could slip in. A possession. 2 minds instead of 1. Yes, I think that may be the only way to get this monstrous story told. Here comes the motherfucking bride. Jadi pada tahun 1818, Mary Shelley melahirkan sebuah kisah mengerikan tentang monster rakitan. Tapi sayang, kisah itu belum sempat ia selesaikan karena masalah kesehatan yang membuatnya meninggoy. Berabad-abad ia mencari cara supaya bisa kembali ke dunia, namun usahanya sia-sia. Tapi secercah harapan kembali muncul tatkala ia melihat seorang wanita yang rapuh. Celah itu ia manfaatkan untuk masuk ke dalam pikirannya, melanjutkan cerita yang tak pernah usai. Dan kisah pun akan berfokus pada Aida berlatar di Chicago tahun 1930-an. Aida adalah sosok wanita yang memiliki nasib kurang beruntung. Demi bisa bertahan hidup, ia harus berjibaku dengan para mafia menjadi cabe-cabean demi bisa mendapatkan pundi-pundi cuan. You're so well. Oh, where'd it go? Meow. Good girl. Stop sicking the ground with a mouthful of dirt. Sudah mabuk, ditambah ada bisikan Mary juga dari alam baka. Aida jadi membrutal dan membeberkan semua kebusukan para mafia. Usut punya usut, Mary Shelley ini memiliki sejarah kelam juga terkait pembatasan norma terhadap wanita di zamannya. Jadi melalui Aida, ia akan menunjukkan kalau wanita itu bukanlah hanya bahan ngencirit semata. Tapi Mary di sini lupa kodrat, hal itu justru malah membahayakan Aida. Bos mafia bernama Lupino pun lantas memberi isyarat kepada anak buahnya supaya membereskan dia. Anyone up for a song? Aida yang semakin tak terkendali malah nyulut emosi anak buah Lupino bernama Clyde. Seketika ia pun mendorong Aida sampai gugulitikan di tangga dan modar saat itu juga. Beralih ke seorang pria yang sedang mencari alamat Dr. Ephronous. Setelah ketemu, lantas ia pun self-introduction. I'm here to see Dr. Ephronous. It's a matter of some urgency. My name is Frankenstein, ma'am. My father's name. Ibarat kata, film ini tuh sequel dari semua Frankenstein. Seperti yang kita tahu, hampir semua filmnya berakhir dengan kematian Dr. Victor Frankenstein. Jadi kali ini si monster ciptaannya yang tidak memiliki identitas mengadopsi nama tersebut menjadi namanya. Dr. Ephroniousnya sendiri, dia dikenal sebagai dokter revitalisasi tapi hanya pada hewan saja. Berkat karyanya lah, Frankie jadi tahu Dr. Ephronous dan dia juga tahu sejarah Frankenstein.
Bisa jadi keahlian revitalisasinya terinspirasi dari Frankenstein tapi tidak segila almarhum. Si dokter yang selama ini hanya sebatas membaca bukunya saja tidak nyangka kali ini bisa melihat karyanya secara langsung. Tapi tujuan Frankie di sini bukan karena dia terkena virus hapur terus minta diobatin, melainkan ada kehidupan yang tidak pernah merasakan muntah selama hidupnya, yaitu abangku Abang Joni. That's not really why I came. Aha. Why did you come? I'm looking for an intercourse. Ternyata Mas Frankie kesepian, gengs. Awalnya si dokter enggak expect dengan berkata kalau kamu salah tempat karena aku bukan germo. Tapi bukan itu maksud Frankie, melainkan dia ingin menciptakan apem yang sejenis dengannya. From the body of a dead woman? Is this about sex, Frank? Because I'm sure there are easier ways of getting sex. Tapi Frankie di sini tidak mau karena yang dia inginkan bukan sekadar pengenceritaan melainkan masalah terbesarnya adalah kesepian. Awalnya dokter menolak karena tidak terpikirkan sama sekali bagaimana cara mengumpulkan potongan mayat, tapi Frankie memiliki cara paling mudah yaitu mencari mayat baru di pemakaman umum. Secara kebetulan mayat baru yang mereka gali adalah Aida. Betapa kesemsemnya Frankie, dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, cuma ada sedikit gangguan yaitu si asisten katanya dia khawatir karena mendengar keributan, tapi itu bukan masalah, semua fine-fine saja. Lantas si dok pun jadinya tidak bisa nunda lagi hal ini karena dia tidak bisa menyembunyikan mayat, ditambah sumber listrik yang si dok miliki berasal dari gardu lampu penerangan jalan, akan mati ketika hari sudah caang. Electricity on 3. Frank. Frank! Oh, rupanya komponen si Frankie ini mulai garah karena dia selalu mengalami gangguan saraf ketika dirinya gugup, tapi si dok nyuruh Frank supaya membayangkan apem, seketika ia pun kembali jag-jag. Your bride, Frank. Bride. Aida memang kembali hidup, tapi dia tidak ingat siapa, apakah punya utang pinjol atau COD-an yang belum dibayar. Yang jelas, Frankie di sini berdalih kalau Aida adalah istrinya mati dalam sebuah insiden kecelakaan. Why don't you rest here tonight, please? It's late. I would be more than happy to share my bed. Dasar omes. Tapi si dok di sini nyuruh Frank keluar lalu dibiarkanlah Aida beristirahat di sana sendirian. Di saat itulah Mary kembali hadir. Dia tidak menjawab apapun tentang pertanyaan Aida, hanya berkata, Yes, darling. You're my monster. Di keesokan harinya, yang seharusnya kaget itu si Aida, malah ini si Frankie dan sempat ngepret juga. Keributan tersebut terdengar si dok yang heran kenapa Frankie bisa masuk. Usut punya usut, dia menjebol jendela. Tapi it's okay, yang penting tidak sampai kejadian. Karena si dok harus melakukan serangkaian tes terlebih dahulu, takutnya Aida malah membahayakan orang-orang. Tapi di sini Aida menolak, malah ingin segera pergi. Mendengar hal itu, Frank pun carmuk dengan memberi isyarat. Lantas di malam harinya, Frankie pun ngajak Aida keluar. Sempat nonton acara yang paling disukai Frankie, yaitu si tukang kabaret bernama Roni. Lalu dilanjutkan dengan pergi ke bar yang mana Aida di sini sangat maceh sekali. Tapi Frankie-nya mah hanya bisa ngeliatin karena dia katanya tidak bisa dansa. Larut dalam euforia, Aida diperlakukan tidak senonoh oleh beberapa orang. Namun nampaknya di sini ada campur tangan Mary karena dia berteriak gangster Lupino sambil menjelek-jelekannya. Beruntung Frankie sigap dan segera membawanya keluar. It's
Kampret main comot wae. Frankie sebenarnya dia tidak mau ada keributan, tapi orang-orang tersebut malah semakin menjadi-jadi. Help me, help me. Take it. No, that's all. Stop. It's all right. I want to bite. Wah, tapi ada yang motret mereka, gengs. Percuma bisa kabur karena saksi dan bukti atas kekerasan yang mereka lakukan sudah lengkap. Padahal bukan di Konoha, harusnya mereka gak usah takut karena membela diri. Entah gimana caranya, tiba-tiba mereka sudah ada di sebuah kereta. Apesnya, kereta ditilang polisi karena bannya botak. Sempat terselamatkan dengan gelapnya gerbong, tapi pada saat kereta sudah maju kembali, Biida malah nyanyi gak jelas dan itu terdengar oleh petugas yang tadi. Sebenarnya Frankie di sini sudah mencoba minta damai, tapi si petugas malah panik alhasil. Kasus pembunuhan pertama ditangani oleh seorang detektif bernama Willis beserta asistennya bernama Myrna. Di foto wajah Aida tidak terlihat jelas, hanya Frankie yang terfoto sempurna. Sementara Frankie-nya, dia yang sudah berpengalaman ucing-ucingan dengan manusia, mempersiapkan perbekalan dengan mulung koin di kubangan. Jadi lokasi mereka saat ini sudah berada di New York, bersembunyi di sebuah fasilitas tersembunyi. Aida yang bertanya siapa namaku dijawab Frankie bahwa namamu adalah Penelope. Wanna fuck? Might make it easier to sleep. Cie ditawarin, tapi entah kenapa Frankie di sini nolak. Apakah karena banyak pikiran atau memang karena belum pas dengan si kontil panjangnya? Yang jelas petugas yang terjatuh dari kereta Thea sudah diketahui pas Sheriff yang langsung manggil detektif Willis. Willis mengaitkannya dengan kejadian pembunuhan semalam lalu berasumsi bahwa pelakunya adalah orang sama dan mereka pergi menuju New York. Bukannya diem malah keluyuran. Bahkan Aida yang melihat bioskop langsung ngajak Frankie nonton. Tapi situasi tidak kondusif karena di depan mereka malah ada yang bermain zigong. Ngaku hayo. Siapa yang pergi ke bioskop pesen tempat paling belakang? Di pojok lagi. Aduh. Mereka tidak sadar kalau fotonya sudah tersebar, jadi begitu negur langsung diteriakin monster pembunuh. Sontak semua orang panik ketakutan dan itu terlihat oleh detektif Willis yang langsung mengerahkan personilnya. Beruntung ada satu pintu yang mengarah ke klub malam orang-orang elit. Sempat nyamar jadi pelayan, tapi Frankie malah bertemu dengan orang yang dia kenal, tapi dia tidak mengenal Frankie. Rupanya dia adalah si artis kabaret Thea yang Frankie idolakan. Merasa dicuekin, Frankie pun unjuk gigi dengan memperlihatkan tarian kabaretnya. Hal itu direspon juga oleh Aida, tapi entah kenapa semua orang tiba-tiba seperti kesurupan lalu ikut menari. Sepertinya pikiran Mary yang bermain karena ketika detektif tiba, ia seolah-olah seperti tidak asing, tapi Aida terlambat ngajak Frankie pergi karena pasalnya polisi keburu bertindak. Hold it! Frank ngerusakin lampu, jadinya mereka bisa kabur dengan damai. Kali ini pengenciritan tidak terhindarkan lagi karena mereka berdua sudah sama-sama haredang. Tapi kita singkat waktu saja ketika tempat persembunyian digerebek, merekanya sudah pergi menggunakan mobil hasil curian. Pengenciritan semakin brutal karena mereka lakukan setiap saat, setiap detik. Bukan hanya itu, berita pun tersebar diberitakan revolusi sedang berlangsung di beberapa pedesaan. Media menyebutnya dengan sebutan brain attack karena wanita melukis wajahnya mengikuti Aida. Membrutal dengan senjata api di jalanan, hal itu juga menyedot perhatian Lupino. Segera memberi perintah pada orang yang membunuh Aida di awal Thea supaya segera mencari Aida. Tapi jangan lupa sisakan lidahnya karena aku mau nambah koleksi. Gelo gengs, jadi benar kata Mary, pantas dia begitu bernafsu terhadap Lupino. Sementara Myrna, dia melapor tentang lokasi terakhir Frank kalau mereka berada di sebuah pameran, tepatnya di luar Fredonia. Sekitar 4 jam perjalanan dari sini, lantas Willis pun langsung OTW. Sedangkan merekanya tiba-tiba dihentikan polisi karena memacu kendaraan melebihi batas maksimal.
Tapi lagi-lagi semua orang di film ini pada arah romes, tindakan pelecehan kembali terjadi. Alhasil, What the? Aida di sini kesurupan Mary lagi karena dia menggigit lidah si polisi sampai putus, tapi Frank menghentikannya lalu membawa dia pergi. Di malam harinya, Aida pun bertanya apa yang telah aku lakukan tadi karena tidak ingat sama sekali. Apakah di kehidupanku sebelum kecelakaan aku memang seperti ini, membunuh dan membuat keonaran. Tapi tiba-tiba Willis muncul, rupanya dia kenal Aida. Jadi gak heran kenapa Aida juga seperti tidak asing saat pertama kali mereka kembali bertemu. Tidak ada scene atau flashback yang membahas mereka berdua, namun dari percakapan sepertinya Willis lah yang ngirim Aida ke bar untuk mencari informasi mengenai Lupino. Dan Willis juga tidak tahu kalau Aida ini sudah almarhumah, tapi ia merasa bersalah menganggap kalau dirinya lah yang telah merubah mental Aida menjadi seperti sekarang. Namun Myrna tiba-tiba nembak Frank, Aida pun membalas dengan nembak kaki Willis. Jadi di keesokan harinya, Aida mulai meragukan Frankie, yang mana Frankie di sini hanya diam 1000 bahasa. Tapi itu sudah cukup menjawab. Lantas Aida pun minta Frankie supaya turun, tapi dia rupanya sedang nahan rasa sakit karena tertembak Thea oleh si Myrna. Aida pun tidak jadi ninggalin Frank, malah dia tahu harus kemana supaya Frank bisa baikan. Sedangkan Willis rasa bersalah yang terus menghantuinya sampai dia resign dan telah merekomendasikan Myrna sebagai penggantinya. Hanya ada satu pesan, tolong lindungi Aida, jangan sampai ia terbunuh oleh geng mafia. Di sana rupanya ada anak buah Lupino si Clyde Thea yang sedang nguntit untuk mencari informasi. Di kantor, Myrna mencari tahu lokasi bioskop terdekat. Jadi bioskop adalah tempat yang bisa menetralkan segala macam bentuk rasa sakit Frankie. Mungkin dengan cara nonton sarap-sarap kejepitnya jadi tidak kejepit lagi. Suasana ini juga Frankie manfaatkan untuk jujur kalau Aida adalah mayat random yang ia pilih untuk dihidupkan kembali. Semua itu semata-mata hanya untuk mengakhiri kesepian karena aku pun sama tercipta dari orang mati. Sempat kecewa karena Frank justru berbohong melebihi ekspektasinya. Dia mengungkapkan kalau dirinya tidak mau lagi jadi Aida ataupun Penelope lagi, melainkan punya satu nama baru yaitu The Bride alias pengantin wanita. Itu artinya The Bride juga memang memiliki perasaan sama alias selama kebersamaannya bersama Frank dia sudah merasa nyaman. Nerima Frank dengan segala kekurangannya, Frank pun di sini melamar The Bride secara resmi. Tapi si Clyde ini sepertinya dia ngikutin Myrna, namun yang ia tembak malah Frankie. Penembakan itu membuat situasi chaos. Myrna bahkan tidak bisa menghentikan para polisi yang terus memburu mereka berdua. Alih-alih terkepung, The Bride justru memanfaatkan celah itu untuk kabur dan berhasil lolos dari kejaran polisi. Mary sempat muncul kalau dia setuju dengan nama The Bride. Setelah itu, The Bride membawa Frank kembali ke Dr. Evronius. Lain dengan Myrna, dia yang mendengar percakapan The Bride sempat nyinggung Dr. Evronius. Lantas ia pun mencari tahunya lewat buku di telepon wartel. Kembali ke Frank, jadi saat ini kondisi dia kembali mati. Dr. Epro sempat menolak menghidupkan Frank karena setelah menghidupkan Aida, ia sempat mencoba menghidupkan suaminya, tapi semua itu gagal. Alias tidak sesempurna dirimu, jadi terpaksa si Dok bunuh lagi. Sementara di luar, Myrna juga sudah sampai di rumah si Dok, tapi lagi dan lagi, dia diikuti si Clyde dan polisi juga mulai berdatangan. Hey, Si Clyde ini dari kemarin-kemarin dia hanya memicu kekeosan saja. Bahkan Myrna pun jadinya kesulitan menghentikan para polisi. Rupanya para polisi ini berhasil dimanipulasi si Clyde dengan berpura-pura jadi detektif. Yang mana dianya mas sudah kabur, Myrna pun minta Sersan supaya menyerahkan TKP ini ke detektif karena akulah detektif yang sesungguhnya. Lantas Sersan pun menarik semua pasukannya keluar.
Myrna yang mendapat pesan dari Willis, ditambah ia merasa kalau Frank dan Aida mereka memiliki cinta yang bahkan melebihi cintanya Jajang dan Siti. Ia pun memohon pada Dr. Apronius supaya mencoba membangkitkan kembali mereka berdua. Ada sedikit kredit scene di mana Willis, Myrna, dan para Brain Attack mereka berhasil melumpuhkan Lupino. Tapi nak segitu doang, sedikit. Yang penting endingnya Jajang dan Siti kembali bahagia dong. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa like-nya. Upload jarang-jarang terus selama sebulan lebih. Jadi harus ngepot dikit, gengs. Barah bayi helanya, tapi kan ada like-nya.